kita agak lebar lagi boleh nih? Oh boleh. Politik. Nah, kemarin baru pelantikan pengurus pusat nih baru nih. Ya. Siapa? Udah lihat ya? Elvan. Banyak namanya ya. Banyak ya. Nama pengurusnya banyak. Saya lihat di pesan WhatsApp broadcast tuh. Pikir saya ini kok pengurus pusat tapi banyak kali gitu kan. Mau ngapain nih orang kan? Macam udah mengakui kekurangan kepemimpinan di kami. Betul. Padahal visinya Nah, adalah cuman gini. mencetak kader-kader generasi pemimpin gitu. Iya. Ngelihat ya bukan sorry Mori nih ya kalau bukan gitu ya, cuman ngelihat apalagi sekarang kondisi Covid ya, kondisi corona kita, jujur ya kalau saya pribadi ngelihat ngelihat mahasiswa di organisasi pergerakan tuh full mati gitu. Terus Semua ya hampir semua tuh hampir semua gitu. Semua mengakui. Tapi kalau ngelihat pengurus pusat sekarang, sorry ya, kalau kan sekarang kan ketua PD nih, Ya. lebih bisa melihat yang di atas dengan kacamata Kaki ketua. bawah. Nah kan kalau kita ini kan yang di bawah ini kan susah nih ngeliat yang di atas nih. Gimana ngeliat pengurus pusat? Nah, agak lucu ya sebenarnya. Lucu Ya. jangan lucu ketahuan. terus kenapa lucunya? Gini ya. Pengurus pusat itu rata-rata itu sudah menyelesaikan semua jenjang pengkaderan di kami. Oke, Di kami itu ada namanya AB1. anggota biasa 1. Anggota biasa 1. Apa yang bawa ya? Anggota biasa 2. Nah, yang aku kasih tahu track record perjalanan mereka harus mencapai ke sini. Anggota biasa 1 itu mereka itu nanti dididik ya, ini bahasa bahasa manusianya itu mereka dididik bagaimana mereka menjadi seorang dai, seorang orang yang mengajak orang kepada kebaikan. Nah, nanti di AB2 tuh mereka diajar intelektual mereka berpikir, terus mereka diajak diskusi lah. Makanya di DM2 itu kan banyak diskusinya matang. Bahkan ada juga syarat menuju AB2 tuh dia harus hafal 1 juz. Wah, ada juga tuh. AB2 nya harus Pernah baca tuh, saya pernah baca tuh yang 1 juz tuh. AB2 itu 2 juz ya. Harus hafal 2 juz dan menyelesaikan beberapa buku. Kalau nggak silap ya, di AB2 itu sudah selesai sekitar 100-an buku ya. Bukan 40 ya. Berapa nih? Karena kalau buku Mantuba B1 itu kan 120-an berapa gitu. Terus 100 berapa. Ya walaupun dia bilang nggak perlu sih baca semua, nanti bisa juga. Tapi kan moral kita harus baca gitu kan. Nah, artinya kalau udah baca segitu banyak buku, ya buku-buku dakwahnya kokoh kan. Baik hati maupun pikiran. Oke, kokoh dia masuk di AB2, dia menelan lagi buku. Di AB2 itu udah masuk di tahap memahami strategi dakwah lagi. Konsep Manajemen lah ya. manajemen dakwah, kami ini adalah cermin dakwahnya siapa, kita udah masuk ke sana kan. Karena kita bicara isu itu bukan lagi kampus, tapi bicara daerah ya. Ya tentu bukan isu-isu agama lagi, bukan maksudnya bukan termasuk, tapi kan isu-isu daerah ini kan bukan hanya agama aja, ya, boleh jadi ekonomi, sosial dan sebagainya. Dan bagaimana kader kami mampu menyikapi hal-hal seperti bisa itu. bisa menyikapi itu ya. Nah iya, maka nanti artinya udah di tahap AB2 itu aja itu udah hebatnya lihat anak kami. Iya kan, nyantung ya. Masuk dia ke AB3, sebelum dia ke AB3 dia wajib mengikuti satu daurah itu namanya DPMK, daurah pemandu madrasah kami. DPMK ini adalah klimaks orang jadi pembina di kami, murabi tadi. Ya walaupun tanpa dia DPMK dia bisa jadi murabi karena punya pengalaman di LDK, punya pengalaman ini dia bisa. Tapi di kami secara struktural dia harus lewat itu. Nah di DPMK ini dia harus ikut daurah lagi 3 hari 2 malam kalau nggak salah, atau 4 hari 3 malam. Outputnya dia jadi murabi, dan itu nggak gampang. Atau pemandu ya? Iya, karena dia harus membina kader-kader yang direkrut di bawah. Kader direkrut di bawah di 1 tahun itu hampir 100 orang. Boleh jadi kalau dia jadi ketua komandernya, dia harus mikirkan bagaimana 100 orang itu. Tentu orang yang di posisi ini dia punya pikiran yang besar kan, dia punya intelektual besar, ruhiyah yang besar, semua besar. Ditambah lagi daurah suplemen satu nih instruktur TFI. Nah TFI ini orang yang bahasa kitanya itu
dia dididik bagaimana dia mampu memanajemen ruangan ketika ada workshop dibuat. Dia mampu public speakingnya oke, cara tutur bicaranya bagus. Sampai di tahap ini nih udah pemuda yang sempurna, is perfect gitu kan. Masuk di tahap AB3 ini kami ini luar biasa sebenarnya, luar biasa pengkaderan kami. Sampai di tahap AB3 dia udah dicetak sebagaimana dia menjadi sosok pemimpin yang mampu memimpin negara. Karena di sana dibahas negara, semua full negara. Aku ikut itu kemarin di Jawa Tengah, ketua wilayahnya itu Mas Hanif. Dan itu bagus sekali di M3 di sana tuh, aku recommended ya kalau di daerah Jawa Tengah. Kami disuguhkan dengan buku semua intelektual, dan yang jelas di M3 ku kami dibicarakan tentang negara, bagaimana kami belajar dulunya di AB1, AB2, DPK, TFI, tapi kayak mana kami menyikapi negara ini dengan cara kami menerapkan Islam juga di dalam. Artinya mengislamisasi Indonesia. Ini nggak Nggak sensor radikal ya? Nggak radikal ya menurut aku. Ya kalau yang nggak terima ya monggo, jadi kita ngopi gitu kan. Kalau nggak kita ngopi. Nomornya ada di bawah ini. Nah, artinya gitu. Kalau tak subscribe, jangan lupa subscribe Siap. Al-Furqon ya. Ini gitu di AB3 itu gitu. Ya singkat cerita, seorang AB3 itu dia sudah jadi ideologi organisasi, seorang ideolog. Orang yang memikirkan nih jalan organisasi 2 tahun ke depan ini kemana. Ini jalan organisasi 2 tahun ini kalau ada lubang, kalau ada polisi tidur, kalau ada rintangannya dia harus kayak mana. Dan dia udah belajar. Sekali lagi dia udah belajar nih. Dia bukan baru mau belajar, dia udah belajar nih. Aku kadang emosi juga nih pengurus pusat nih. Sebentar, lucunya di mana? Nah, Kan cerita nih kan habis satu. Sekarang dia, lucunya gini. Sebelum mereka menjadi pengurus pusat, ini semua ketuanya, ketua pusat ini kan dia mantan ketua Jogja, pengurus daerah Jogja. Bantul ya kalau nggak salah ya. Dia PD Bantul dulu, baru wilayah Jogja kan dia. Artinya kan pertama jadi ketua PD, ketua PW, baru ketua PP. Apa yang belum ada di pengalaman di dia? Itu pertama pertanyaan aku. Pengalaman apa yang belum dia lewati? Apalagi sekelas orang yang kuliah di tanah Jogja yang disebut dengan kota pelajar itu. Semua dia udah paham. Yang kedua, teman-temannya semua juga bukan orang yang bodoh. Semua orang berisi semua. Kaderisasinya itu Kang Rizal itu ketua PW Jawa Barat, dan kita tahu sendiri Jawa Barat itu seperti apa? Seperti apa kader-kadernya, intelektualnya, cara dia mengkader itu kayak mana? 11-12 sama Jogja ya? Iya 11-12 lah. Ketua pun ganti-ganti situ aja. Ketua Jogja tahun depannya ketua ini ya, tak tahu lebih dari politik mereka, aku itu terserah mereka. Ya alasannya kenapa aku merasa lucu. Di masa pandemi ini kita harus akui orang-orang yang dicetak dari AB1 sampai AB3 dan sekarang dia udah jadi pengurus pusat, bicara tarbiyah, sepekan sekali dia kumpul, sepekan sekali dia bantu intelektualnya, setoran baca bukunya, semua melakukan. Tapi sekarang kita harus tahu mereka kalah dengan orang yang tak perlu AB1. Mereka kalah tak perlu AB2, mereka kalah. Kita lihat di pandemi ini lah, coba 3 bulan ini ya. Kami masuk 4 bulan lah. 4 bulan ya. Udah ngelakuin apa sih kami? Udah kita bilang semua pergerakan mati. Tapi kita mau bilang kita mati. Kan nggak mungkin gitu kan. Dengan catatan mereka ini udah di hierarki posisi yang AB3 tadi ya. Seharusnya di AB3 itu whatever kondisinya seperti apapun, kita kan berharap yang di bawah ini orang bisa jawab nih kondisi seperti ini. Gini. Sekarang kita coba lihat. Bintang Emon tuh dia sampai bisa viral gitu dengan narasinya. Artinya bilang oke lah, nanti ada ini yang alasannya apa? Iyalah dia komika dan lain. Enggak gitu, dia mampu mengkondisikan zamannya. Dia kan komika nggak terkenal dulunya Bintang Emon kan. Sama aja dengan siapa yang lain, Eleven dan teman-teman itu kan juga nggak terkenal. Sama aja derajatnya, sama aja kedudukan. Tapi kan PP bukan komika. Bukan masalah komika dan ininya, bukan konteks itunya, tapi soal kepekaan ingin geraknya. Kalau kemarin aku diskusi sama teman-teman di Jogja juga, bukan teman di Jogja, ada temanku di MT Jogja. Satu statement yang dia katakan itu, kami ini baik dari pusat sampai daerah sampai komisariat, dia dilema dengan 2. Yang satu
mager, yang satu nekat. Di kondisi kini. Nah, nekat boleh jadi pun jalannya buruk. Apa? Yaitu ada yang melaksanakan apa muskerda atau musdanya. Tapi itu kan internal kan, maksudnya itu pun bukan bisa dibilang aksi kan. Iya, ini bentar lagi ada Mukernas nih. Aku sendiri enggak. Nah ini kan ada Muskernas nih. Aku tuh nggak setuju. Tapi ya karena apa ya, bahasa kitanya itu sikoh aja lah daripada banyak belok banyak. Aku nggak sepakat. Karena mau ngapain kita Muskernas? Mungkin kita nggak ada ngapa-ngapain juga pun. Oke. Musyawarah kerja nasional. Kalau kita kerja, ini kita nggak kerja, kita musyawarah. Oke. Gitu kan? Apa ya itulah lebih deh. Terus diadain online. Berapa kali PP itu bikin agenda online, nggak dievaluasi apa dari sampai sekarang. Zoom kemarin kami ada diskusi ketua se-Indonesia, dari ketua PD, ketua PW, ketua PP, semua diskusi. Ya tetap ada itu izin mau sholat, ya bukan masalah sholatnya gitu. Aslinya kan nggak kondusif waktu yang dibuatnya. Habis itu izin udah malam, izin lama berulang lah. Apa ya, yang kayak gitu tuh yang mau dibilang musyawarah. Ya udah kita bikin apa ya, diskusi bebas aja sudah, nggak usah dengan bawa nama Muskernas, karena Muskernas itu kan yang diatur dengan ADART, diatur semua, kita harus semua mempertanggungjawabkan itu. Ya lebih-lebih terus kapan mau dibuat, ya terserah, mikir lah. Gitu kan, jangan sampai kayak gini ya, menurut aku gini. Jadi kerja nggak ada pertama, nggak tahu mau ngapain. Yang kedua, ya udah kita kerja apa yang bisa kita lakukan. Lu nggak kayak gitu. Kayak pengkaderan di kami itu nggak kayak gitu, kita nggak diajarkan kayak gitu, harus tergesa-gesa apa ya, kayak kita ini nggak diajarkan aja gitu dari AB1, AB2, AB3 ini kan kita diajarkan ya apa, lihat kondisi misalnya. Monas human vision nih, keluar juga nih kan, bisa memanage. Ya kan kita diajarin. Nah tapi sekarang itu apa ya, kayak kelabakan. Udahlah kita lakuin ini aja bahasa gitu. Apalagi mohon maaf nih ya, kemarin lihat Instagram kan, Instagram PP ya, banyak apa aja. Oke. PP kami mendesak memecat. Itu lagi Pemerintah memecat 10 menteri yang dianggap gagal apa tuh? Menangani corona gitu. Menangani corona. Sorry ya, ini first respon aku nih lihat itu bukan itu. Wih keren kali dia Bukan mendesak. bukan gitu. Kok gitu lah. Ini mau ngapain lagi? Mau ngapain? Garuk-garuk, lucu. Gimana? Bener gak responnya? Ini pendapat. Aku coba pendapat antum dulu. Kalau pendapat Ani ya, satu lucu memang lucu. Di tengah seperti ini. Oh berarti antum sepakat lucu ya? Kita ya. Oh gitu ya. Kan di Batam ya. Oke siap. Kita ya lucu sih memang. Kenapa ya? Di tengah kondisi seperti ini, toh gini. Ini bukan membela pemerintah kan? Bukan masuk bagian dari aku sekarang udah dicebong, enggak ya? Bukan di rezim, bukan. Ya, toh ngeliat pemerintah juga kayaknya agak ini juga dilema juga kondisi seperti sekarang kan. Cuman ya lucu aja gitu mendesak apa ya? Sama lah kayak tadi. Kalau udah lucu gitu, nggak bisa diungkapin, kita maunya ketawa gitu. Gimana? Ada kerja lainnya gitu ya? Seharusnya bisa ngerjain yang lain. Seharusnya. Gini ya. Setahu aku gitu, di masa kayak gini, sebenarnya kita harus tahu dasar sebenarnya. Negara ini kan bisa disebut organisasi yang besar. Negaranya adalah sebuah organisasi besar yang meliputi suatu wilayah, gitu kan. Ada daerahnya dan lain. Artinya kita yang berorganisasi juga sebenarnya sedang di negara. Kita sedang berada di dalam dinamika negara. Kita yang di daerah, kita sedang merasakan apa yang dirasakan pemerintah sebenarnya. Ataupun kita yang di daerah, pengurus kami yang ada di pusat, dia juga sedang merasakan dan sedang berada dalam tahta seperti yang dirasakan oleh pemerintah. Elevan misal, ketua PP kami, dia tuh seperti Jokowi misal,
di kami. Iya, ya maksudnya Jokowi ya sekarang suka-suka dia ya apa menaikkan BPJS, dia apa ya bermacam-macam lah dia lakukan itu. Eleven juga punya itu. Dia mau bikin daurah online. Punya kuasa seperti itu. Iya, dia punya daurah online, dia punya ini, tentu dia punya kuasa itu. Makanya keluarlah statement apa pemecatan ini. Meskipun sebenarnya itu udah lewat kajian-kajian. Itu kan udah lewat kajian, tapi gini. Kalau kita di kampus, kita kan berhadapan, kita kan merasa ketika kita berada di atas dan kita merasa ketika kita ada di bawah. Ketika kita ada di bawah, maka pikiran kita memang ini nggak cocok, maka dia harus turun. Karena apa? Karena memang di kampus ini pengurusannya itu panjang, pendek, cuma setahun atau 2 tahun. Maka dia harus cepat-cepat diganti. Kalau tidak 2 tahun ini mati gila. Dia cepat-cepat diganti. Kebanyakan gitu ya. Presiden BEM-nya tuh diturunkan. Tapi ini di negara, men, dia nggak bisa apa-apa sedikit salahnya pemerintah, dia harus minta turun. Enggak. Oke lah kita bilang COVID ini adalah masalah besar negara ini, masalah terbesar di Indonesia ini, dan orang tak punya berpikir. Ya aku juga nggak bilang pemerintah ini benar, enggak. Aku tanya dengan satu pertanyaan aja sebenarnya, dari penurunan 10 ini ya apa ya? Kalau di 98 oke lah, 98 diturunkan. Baru mau tanya nih tadi, berarti relevan gak hari ini desak? 98 boleh dia turunin 10 menteri. Beribuan penggantinya tuh udah ngantri. Gitu kan. Ini soal apa ya? Estafet lah. Karena orang langsung punya frame gitu kan. Karena masyarakat memang bersuara dan bahasnya ya 80% dukung aja kalau ini diganti. Udah ada yang B kok, udah ada nih. Dia udah ada yang baik. Betul. Tapi di zaman ini semua masyarakat tuh sedang berada dalam dilematis. Antum coba bayangin di ALC aja. ALC oke. Nggak usah sok pede lah kelompoknya Fahri Hamzah sama siapa Fadlizon. Ya kalau Andi kita bilang dia yang benar. Tapi kita coba lihat di real media, kalah mereka. Soal follower, soal caci maki mereka kalah. Artinya apa? Dia bilang 10 pemecatan untuk menteri-menteri. Boleh jadi ribuan suara yang lain juga menyuarakan ini tak perlu dipecat. Dia belum bekerja, dia belum bergerak. Bahasa aku gini, orang belum kerja ngapain disuruh turun? Apalagi gini, di beberapa bidang ya, misal kayak pendidikan, terus ekonomi dan sebagainya, banyak perubahan-perubahan. Iya. Kan kita ini belum menikmati perubahan itu. Ya, kan banyak yang berubah nih ya, apalagi kalau ada pribadi ngerasain itu di pendidikan udah mulai banyak yang berubah. Oke, kan itu kan masuk salah satu menteri yang didesak copot ya, Mendikbud ya, dicopot. Habis itu orang baru pasti hal yang baru. Ini aja belum ada dampak gitu ya. Gini ya, aku ini untuk Eleven sama teman-teman. Untuk pengurus pusat ya. Kalau mau turunin 10 menteri ini, dia harus kaji 10 menteri ini tidak cukup dengan dikaji. Dia harus kasih, misal Menteri Pendidikan dan Budaya, dia harus kasih contoh satu frame cara mendidik. Dia gini ya, mereka ini udah audiensi belum sih gitu kan? Udah kumpul belum dengan 10 menteri ini? Oke lah, dia udah masuk C1 atau berapa gitu kan? Udah waktunya kita mendesak ini dan lain. Sekarang gini, soal pendidikan, dia udah duduk belum dengan menteri ini? Udah kasih masukan belum? Pak kayak gini Pak, ini bagusnya Pak. Atau gini, dampak yang hari ini daring. Dampak yang dikeluarkan oleh Mendikbud ini, yang buruknya udah kita rasain udah rasa belum buruknya gitu ya. Kayak gitu kan, itu menjadi karena belum tentu juga Menteri Pendidikan ini untuk menuntaskan corona ya enggak. Setahun atau mungkin 2 tahun ke depan kan kita belum ngerasain dampaknya gitu ya. Makanya ini kan dalam 2000 berapa naik 2020 ya. 2019 akhir ya dia baru disahkan ya presiden dan teman. Ya baru berapa bulan, belum sampai setahun lah bahasanya gitu. Bilang nantilah dulu, sabarlah dulu. Maksudnya ya jangan 98 pikir cocok, ini udah ujung ya. Ini udah 70 sekian tahun ya, 20 tahun. 22 tahun ini. 32. Apanya? Orde baru ya. Orde barunya 32 tahun. Reformasinya baru 22 tahun. Di 98 itu kan ujung dari berapa tahun itu kan. Artinya dari kekesalan lah orang. Artinya kita udah punya catatan banyak kan. Iya, nah ini gini. Maksud aku gini. Artinya kita dipelajari dari AB1, AB2, AB3 tentang sejarah 98.
kita bicara tentang sejarah Ikhwanul Muslimin juga, kita dibicarakan tentang strategi dakwahnya Rasulullah, konsep dakwahnya Rasulullah. Tapi kenapa di ujung ini mereka itu nggak gunakan itu? Mohon maaf, Rasulullah juga tidak semena-mena dan tidak juga kerjanya tuh kritik Abu Jahal dan teman-teman, tidak juga kerjaannya Rasulullah Ikhwanul Muslimin itu kerjaannya demo terus, tidak. Tapi mereka bikin inovasi. Hasan Al-Banna itu kan berapa tahun ya? Kalau 21 tahun atau 20 tahun itu dia udah bikin organisasi kan? 21 ya. Dia bikin organisasi, dia bikin gerakan di masa pemerintahan yang hancur juga. Dia bikin gerakan, dia nggak turunin, dia nggak turunin. Ya bukan berarti juga aku bilang ya itu di zaman Rasul, enggak gitu. Artinya sampai di sini pengurus pusat tuh bukan berarti jelek juga, enggak gitu. Tapi yang jangan gitu-gitu amat lah gitu kan. Nanti lah dulu. Jangan mau viralin diri aja gitu kan. Buatlah dulu suatu gerakan. Ya misal itu tadi soal pendidikan. Ya coba buat dulu. Kalau aku ya masukan aku malah bikin satu tulisan. Kalau aku lebih sepakat kalau dia audiensi ke pemerintah bilang, "Pak, kami punya formulasi prototipe pendidikan dulu ya. Pendidikan begini. Misalnya kita fokus ke pendidikan gini. Ini insya Allah nih akan menjadi baik. Ya memang betul sih di sistem pendidikan sekarang makin buruk ya gitu ya, karena corona ya, makin buruk. Artinya ya udah dia belum ini sebenarnya bukan by sistem, kita ngeliat by kondisi. By kondisi ya betul. Artinya ya dia udah tawarin, Pak, ini caranya gini. Kan itu lebih baik gitu. Bukan berarti menjilat pemerintah, bukan. Lu jadi organisasi jangan menjadi bagian yang selalu mengkritik pemerintah, bukan itu tugas kita. Tapi kan menjadi baik kalau di beberapa prinsip atau unsur gerakan kami itu ada kebatilan adalah musuh abadi kami. Artinya tapi musuh itu bukan berarti kita turunin dia, musuh itu bukan berarti juga kita harus ngejek dia terus, tidak. Tapi kita juga harus menjadi orang yang menyampaikan kebaikan itu. Ini buruk nih kayak gini. Nah ini yang baik, ini kita lakukan ya. Ayo beranilah gitu kan, ngusung ke sana, nggak usah ada batas dengan pemerintah pusat itu. Seperti kita di Batam kan kita nggak punya batas dengan orang-orang daerah Batam. Dengan Pak Amsakar kita dekat, kita bisa ngobrol. Bisa kadang dengan satu kondisi kita bisa diskusi kan. Nanti satu kondisi kita juga punya masukan-masukan. Pak, kami mau yang gini dan gitu. Artinya ya itu pengurus pusat nih, cobalah main. Ini sibuknya memerintah wilayah dan daerah aja gitu kan. Maksudnya ini anak-anak kami tuh jangan kayak gini-gini lagi, jangan gini, harus penjagaan, riayah dan sorry bro, kami udah belajar itu di DPMK. Siap. Gak usah diingatin lagi, ngabisin waktu gitu kan. Insya Allah bisa. Ya oke, kalau tetap diingatkan ya udah alhamdulillah. Makasih banyak gitu kan. Tapi ini masalah besar yang harus kita tuntaskan udah. Gak usah untuk ngisi. Aku agak benci juga kadang jumplot ngomong teman-teman jaga kadernya ini. Tenang, kami udah di DPMK udah diingatin kayak gitu. Kami di DM3 juga udah diingatin kayak gitu. Gak usah lagi lah. Nanti kami ada lingkaran ini udah terstruktur, kita udah aman tentang pengkaderan. Insya Allah. Tinggal formulasi ya untuk kaderisasi, misal formulasi dari sana gini di masa ini tul kalau online tuh gini, absennya pun begini ya, tinggal kayak gitu. Nggak usah cuma diingatkan secara materi lagi, itu nggak usah kita mulai gitu ya. Itu sangat lucu sekali, apalagi nih ya bentar lagi mau kernas nih, yang mudah-mudahan aja berkah gitu, mudah-mudahan berkah berjalan lancar. Sebentar, PP lucu, antum nggak mau desak PP untuk turun? Oh enggak itu juga ada. Masa gitu gini aja. Ini bagus. Ini pertanyaannya bagus. Kayak gitu kan. Kita nggak mesti gitu juga. Iya gitu. Benar ya? Gini. Oke, terus. Aduh. Jadi kalau ini bukan masalah buka-bukaan tentang Kamis namun enggak ya. Di Muktamar tuh sebenarnya kan semua organisasi merasakan kalau ada musyawarah besar se-Indonesia, mau HMI, PMI, IMM, dia merasakan dinamikanya. Ya, aku pikir berapa 34 provinsi ya? 34 provinsi dan berapa 130-annya daerah kumpul satu tempat, yang timur bawa jiwa timurnya, yang Sumatera bawa jiwa Sumateranya, Jawa bawa jiwa lembutnya, semua kumpul di situ.
dan semua nggak satu suara. Sibuknya ya memang menolak LPJ bahasa gitu kan. Setelah dia jadi jangan sok pede kami ini satu suara dengan pusat. Jangan nggak kayak gitu juga. Karena kami juga ini nggak sepakat dengan kebijakanmu loh gitu ya. Tapi kami juga mampu mempertimbangkan, ya dia baru naik, ya udah nih ada corona. Bukan kami nggak merasakan 3 bulan ini nggak ada kerjaan. Yang aneh pikir juga gitu, teman-teman wilayah daerah mungkin Komsat juga apa ya, kan punya frame gitu ya, masih sebentar kok, kan gak usah turun gitu kan. Ya itu makanya coba apa yang dirasakan pemerintah itu dirasakan sama orang-orang pengurus pusat sekarang. Kami minta turunlah semua tuh, kaderisasi itu turun semua, ketua pusat itu turun semua. Apa tak gelabakan? Oke, kalau di demo semua, kami beberapa daerah menolak pengurus pusat ini, kami mau minta dia dilengser, misal begitu, alhamdulillah aja belum ada yang bersuara sampai sekarang. Lagi di tengah kayak gini, tengah kayak gini, orang-orang mikir kan, karena iya toh ini udah modern, mohon maaf, youtuber itu sekarang lebih banyak berguna daripada orang-orang yang apa ya, embel-embel dakwah, embel-embel dia lebih banyak berguna. Tengok Bae Wong, dia bisa melakukan banyak di corona ini gitu. Dia sendiri loh, atau dia cuma berdua dengan istrinya atau dengan timnya yang tak perlu belajar konsep dakwah, tak perlu belajar ini, tak perlu belajar itu, bergerak dari hatinya gitu, karena bersih hatinya gitu. Nah ini makanya pengurus pusat itu harus punya formulasi berpikir tuh sampai sana gitu ya. Ya kalau mau bicara materi mereka udah telan, udah telan semua. Tapi kenapa sampai di sebelah? Aku malah takutnya mereka ini juga komunikasi antar Zoom juga nih, jangan nggak pernah ketemu tatap muka, ngomong serius. Bahasa aku ini kayaknya gitu. Bahasa aku gini, kalian ini serius nggak nih ngurus kami, biasanya gitu kan? Kalian ini mau nggak sih kami ini besar? Atau kalian ini cuma jadi pengurus dekat dengan apa? Kalau ada ya mohon maaf, ya ini memang godaan aktivis, kita harus terang-terangan. Kalau ada apa proyek advokasi gini dan itu apa, ya jiwa-jiwa pragmatis aja ada dalam tubuh kita sebagai aktivis. Itu godaan dari tingkat daerah, provinsi, pusat itu kan godaannya itu aja. Atau kita cuma nunggu itu aja baru kita mau pikir gerak. Ya mohon maaf lah, udah nggak idealis, udah nggak ideal. Ya bahasanya gitu kan. Ya bicara ya mohon maaf, bukan masalah kita menyalahkan dakwahnya. Tapi memang orang-orang di sana udah kayak gitu semua mungkin. Kalau sampai tak bisa berpikir seperti itu, mungkin hati kita memang udah tak ikhlas lagi. Mau ngurus nih kami nih, mau ngurus nih memperbaiki negara ini, udah nggak itu lagi gitu. Ya bukan berarti juga aku lebih hebat menjadi ketua pusat, enggak juga ya. Tapi kalau dicalonkan boleh juga. 2022 boleh. Apa ya? Ya kita coba bawa narasi-narasi orang pulau. Betul. Kita lihat lah. Ini pengurus pusat ini sebenarnya tak berani aja sebenarnya. Mau aja orang Jawa terus yang jadi itu kan. Dan nggak greget kalau nyampe ke pulau. Iya lah, kenapa emangnya kalau orang pulau yang megang gitu kan? Toh Sandiaga Uno itu jadi juga dia calon wakil presiden. Kenapa nggak berani jadikan sekjen pusat tuh orang pulau, ya kan? Atau kaderisasi pusat tuh orang pulau. Ini pengurus BPH-nya semua orang-orang sana semua. Makanya jadinya ada ART, makanya jadi kebijakan-kebijakan itu hanya melihat satu frame daerah tuh. Ya sampai sekarang kayak gitu aja udah. Akhirnya. Siap. Udah atau belum nih? Ya, makanya itu lah. Kalau gibah BP ini kan paling banyak. Kalau soal gibah itu ya. Tapi lagi-lagi untuk pengurus pusat yang bukan menggibah gitu. Nah ini jadi muhasabah bersama. Antum sekarang nih ya, kalau dari hati ya aneh pribadi, antum bukan orang hebat. Satu, antum bukan orang hebat. Antum bukan orang hebat. Antum tuh jadi sekarang, jadi orang pusat sekarang. Itu karena dakwah yang milih antum. Iya kan? Itu bukan karena siapa-siapa, bukan karena antum yang hebat. Nengok sampai sekarang nggak ada yang bisa dibuat kan. Baik untuk mensejahterakan kader-kadernya. Aku malah lebih berpikir gini loh. Kayak mana dia bisa membagi sembako ke kader kami se-Indonesia. Ya udah eksklusif nggak masalah. Itu salah satu kerja kan. Sosmasnya RKP-nya yang aku nengok kadang laporan keuangan tuh hampir 100 juta dan itu Sosmas tuh dulu hidup tuh pas dipegang Bang siapa tuh Musafa ya. Luar biasa mantap tuh Bang Musafa tuh bikin agenda Sosmas tuh. Lah kenapa itu tidak bisa dilakukan?
Loh, bukannya poster-poster kader kita yang masuk rumah sakit, jatuh miskin atau lain sebagainya. Kemarin itu ada kader sekjen mana gitu di Komsat mana baru meninggal. Kan banyak informasi. Itu yang ya kader saya nggak kepikir apa ke sana, cuma kirim Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Semua kader kirimin itu. Maksud aku gitu loh. Ya gitulah. Gitu ya. Pusing udah. Ngopi. Habis ini. Nah jadi itu ya. Kita udah bicara masa lalu beliau sampai hijrah masuk ke kami, kenapa kemudian bertahan sampai di kami, dan satu lagi kita baru gibahin PP. No. Memberikan masukan kepada pengurus pusat ya. Terakhir buat kader-kader kami se-Indonesia, apa pesan gue? Mungkin bisa ya ke kader Dalam kondisi ini ya. dalam kondisi ini dan kondisi ke depan ya. Karena boleh jadi, mohon maaf ya, boleh jadi kita nggak bisa memastikan juga kami ini relevan dengan Iya betul ya. Jangan sok pede juga. Jangan gitu. sok pede. Boleh jadi tahun depan itu ada yang benar-benar menyuarakan kami ini nggak relevan dan pengikutnya banyak, dan bukan mustahil kan kami ini. Dan dia bukan organisasi yang dipilih di surga. Bukan bilang kamu dari kami masuk surga. Enggak. Gini ya, aku selalu nyampaikan ini di ya kalau pengurus pusat dengar ini, instruktur dengar, Amar Arisalah dengar ini, aku bukan pemateri kami itu, aku nggak selalu bilang kami ini yang terbaik, yang paling penting, karena isi di dalam kami ini manusia semua, dan manusia ini tempat setan menggoda ya gitu. Tempat salah dan hilaf juga. Tempat salah dan hilaf. Maka kader-kader kami, untuk masuk kami, jiwa dan raga kita cobalah resapi semua apa yang diucapkan dalam visi dan misi kami, paradigma kami, unsur gerakan kami, prinsip-prinsip kami, kredo gerakan kami, yang paling penting asas kami itu ya, Islam. Kita harus sampai ke sana. Artinya jiwa pemuda kita itu bukan untuk kami, bukan untuk Islam. Suatu saat Allah hancurkan kami, dan suatu saat Allah tak berikan aja amanah kami ini untuk membela agamanya. Lu mau kemana kalau nunggu kami? Bahasa gitu kan. Artinya pemahaman-pemahaman itu memang ada dalam diri kita. Maka dari itu di kami ataupun tak di kami, kita juga harus terus berbuat sebagaimana Rasulullah menyuruh kita, Allah memerintahkan kita. Artinya jangan terus apa ya, tunggu arahan kami. Bisa mau ini, tunggu arahan kami, buat aja apa yang mau kita buat. Karena itu sampai sekarang pertanyaan tentang kami ini relevan atau tidak itu tak ada yang menemukan sampai sekarang. Ya, maksudnya ruang diskusi itu stuck aja gitu. Apa ya, mentok aja. Masih relevan lah, ya. Asalkan kita ikuti zaman. Ya udah, ikuti zaman. Sekarang kami ini ikuti zaman nggak? Ada yang udah jadi, maksudnya gini ya, zaman sekarang YouTuber. Ada nggak anak-anak kami yang jadi YouTuber? Ada nggak ditargetkan harus gitu? Sekarang kader kami berapa? Mau ditargetkan 100.000 kader? Oke lah, 100.000 kader bisa kondisikan untuk follow satu akun ini, besarkan dia biar dia besarkan. Satu orang aja yang menjadi YouTuber, misalnya analisa aku ya, satu orang aja yang jadi YouTuber besar yang penghasilannya seperti YouTuber biasa, itu bisa membiayakan kami seberapa besar. Dalam rangka kita menjawab zaman ya? Iya, kalau udah kita menjawab zaman, oke lah, misalnya kita tokohkan lah siapa yang paling enak umum, misal Amar Arisalah sebagai intelektualnya gitu, atau siapa lah, dia jadi YouTuber terkenal, akhirnya dia ya kalau kita bilang menjawab zaman, ini contoh ya aja YouTuber karena kebanyakan, akhirnya ya udah orang endorse ke dia, orang ini ya udah dia udah tak lagi di kami, tapi jiwa dia memang mau membesarkan kami atau membesarkan agama ini, tetap jalan. Bukankah begitu yang dilakukan oleh Sandiaga Uno dan lain-lain? Sekarang Sandiaga Uno tak lagi dipandang oleh wakil presidennya, tapi pengusaha yang peduli terhadap orang-orang lain tetap dipandang. Dia tidak pun dia jadi cawapres, dia masih ada rumah kerja. Kita whatever ya, kita berada di kami atau mungkin nanti pun enggak, sebenarnya yang harus ada tuh nilai yang tertanam di dalam kita, gitu. Sehingga teman-teman sekalian yang menjadi kader kami itu dimanapun kita hidup,
Kalau saya menghitung dari setiap saya mengkader teman-teman, adik-adik saya semua, saya menghitung mereka cuma menikmati ruang perjuangan dakwah ini 10 tahun khusus di kami. Tapi kalau kita bicara tentang apa, kalau di buku Salim Afila itu bukan apa ya, cita-cita kita bukan meninggal di akhir dakwah, bukan, karena dakwah ini terus jalan, tapi kita mati di atas jalan dakwah, mati di jalan dakwah. Artinya seumur hidup kita itu adalah dakwah. Maka jangan sampai kita di kami ini aja mau dakwah. Oke lah, oke. Aku sekarang udah 5 tahun ya, jalan 6 tahun di kami, di pengurus daerah ini. Kalau untuk sistem kepulauan mungkin aku stuck di pengurus daerahnya aja. Ya ala kuliah aku dipanggil ke PW atau tidak, pun aku dipanggil ke PP mungkin mustahil gitu. Seharusnya ya. Seharusnya Calon ketua PP. Boleh aja kita masukkan gitu. Tunggu suara dari PD ya berarti. Oke. Nah, jadi gitu kan. Oke, 10 tahun kita selesai di kami, umur 30 tahun. 30 tahun itu masih kader bagi umuran muda. Kalau karena kaminya udah, kita udah tak punya lagi semangat dakwah itu. Habis. Tapi setelah itu maka pikirkanlah apa ya? Oke, mana tahu karena pengurus pusat kita yang sekarang ini antah berantah, kaminya dibubarkan sama pemerintah, kan kita nggak tahu. Iya kan, betul lah. HTI itu jangan bilang nggak tergambarkan oleh kita kok 5 tahun yang lalu HTI ternyata bubar deh sekarang. Badan organisasinya. Ya, ya namanya badan organisasi kan gampang aja dibubarkan untuk apa, ideologi kan, untuk bisa tetap berjalan, tetap hidup. Artinya gitu. Kalau saya menghitungnya, kalau masih gini-gini aja terus kami, baik dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, wilayah, ya walaupun aku nggak tahu daerah-daerah yang lain, wilayah yang lain itu seperti apa, tapi yang jelas kalau kita masih nyaman atas suara-suara ataupun atas apa yang dilakukan senior kita dulu, kita ikutin lagi. Senior kita lakukan itu, kita ikutin juga itu. Fahri Hamzah dulu gini, kita gini 2002, gini 2000 gitu ya. 98 ke 99 kalau nggak salah, dia cuma beberapa bulan aja. 99 ke 2001, baru 2001 kita ikut sampai sekarang. Ternyata kita ikut cara senior kita dulu. Menurut aku salah, karena senior kita dulu dia melakukan atas zaman dia kayak gitu memang. Tapi di zaman kita ini nggak kayak gitu ya, nggak kayak gitu. Khusus di Batam, saya cukup apresiasi. Saya kasih masukan sama teman-teman sekarang. Kami di Batam, nggak juga banyak yang kami lakuin, nggak juga kami Batam. Tapi adalah sedikit yang bermanfaat. Kami lakukan cara kami beri ayah kader, tidak dengan telepon media gini. Karena menurut kami mereka memang udah biasa dengan itu, nyaman. Mungkin mereka ada dekat dengan akhwat, memang itu yang mereka lakukan gitu kan. Nah, tapi ada formulasi yang lainnya seperti ini. Ini salah satu menjaga ketuanya juga gitu ya, biar nggak kabur ya. Nah seperti ini ataupun seperti lain gitu. Nah itu aja mungkin dari saya ya, untuk kader-kader yang lain. Oke. Itu aja mungkin ya. Udah 1 jam lebih kita ngobrol. Ya ada part 1, part 2, part 3 ya berarti. Tunggu di YouTube. Kita akan coba share. Jangan lupa like dan subscribe ya, dan share. Kita akan lihat episode kedua seperti apa. Tapi yang jelas mudah-mudahan obrolan kita ini bukan semata-mata obrolan ya. Jadi kita berharap ada nilai yang bisa kita ambil di obrolan ini dari sosok yang sangat luar biasa di samping saya ini. Ya, dan boleh jadi cerita-cerita tadi kalau mungkin ada kekurangan ya, kesalahan kata dan perbuatan, kita minta maaf gitu ya. Dan mohon dimaafkan, dikoreksi langsung. Oke. Ya, akhir kata ini, karena jujur aja ini kopi udah habis. Udah selesai. Ini udah selesai, kentangnya juga udah habis. Sebenarnya ini yang jadi patokan waktu kita. Karena kopi udah habis, karena kita ngopi kan. Karena kopinya udah habis, kentangnya juga udah mulai habis, kita cukupkan dulu. Udah gitu aja. Saya pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.